Halo para netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu hal yang sangat amat viral di dunia motor. Jadi sebelumnya gue udah pernah bahas ya tentang motor ini. Ya, kita pernah bahas tentang mesinnya, yang dimana mesinnya itu K56. Ya, itu adalah nggak lain dan nggak bukannya adalah Honda. Honda. Ya, kali ini Honda lagi mengalami sebuah teguran dari para konsumennya, yang dimana Honda ini sudah memiliki nama yang cukup besar, bukan cukup besar lagi, bahkan sudah terkenal dengan keiritannya, dengan teknologinya, dengan durabilitasnya atau durability dari produknya. Bahkan Honda ini brand atau sebuah merek yang sudah menjual produk-produknya itu jauh lebih banyak daripada kompetitor-kompetitornya. Dan Honda sudah memiliki harga yang cukup mahal tapi tetap laris di pasaran, dari kelas motor maticnya, motor sportnya, bahkan motor 2,5-nya. Dia merupakan motor yang sangat amat laris di kelas 250cc 2 silinder. Nah, tapi kenapa Honda semenjak dipegang dengan yang namanya Astra, tadinya CBU terus jadi CKD, yang dimana CBU itu awalnya Honda itu diimpor langsung dari Thailand, yang kita tahu bahwa motor dari Honda itu C100 yang terkenal dengan keiritannya dan sangat amat tangguhnya. Dan sedangkan kondisi motor zaman sekarang semenjak dia udah menjadi CKD, beberapa motornya memiliki permasalahan yang itu saja. Contohnya di Sonic, dia memiliki mesin K56 yang headnya itu sangat amat bertrouble, yang sudah sangat amat tidak bisa dikonsekuensikan atau tidak bisa ditunda-tunda saat kita mengganti olinya ya. Jadi kalau misalnya kita sudah memakai motor K56, mau seri Sonic, CBR, Supra 150 sama CB, itu kalau misalnya kalian sudah memiliki motor itu, jangan sampai kita lupa mengganti olinya, karena motornya yang udah pernah kita bahas, mesinnya itu sangat amat butut. Atau bisa dibilang kalau misalnya ganti olinya jarang-jarang ya bisa kena headnya, dan harga headnya seset atau AC-nya itu bisa terkena sampai dengan 3 juta rupiah. Itu harga motor Honda bekas yang tahun 2000-an. Nah, jadi kali ini yang lagi viral di sekarang ini, tepatnya di TikTok ya, bahwa motor yang maticnya atau motor kelas matic murahnya itu memiliki rangka terbaru, yang dimana klaim Honda ini memiliki rangka yang lebih efisien, terus lebih enak dikendalikan. Ya, itu bener, nggak ada salahnya, karena lebih efisien dari pembuatan motornya si Honda, pengeluaran si Honda, ya jadinya lebih efisien karena dia menyebut efisien, bukan efisien buat konsumen. Dan Honda juga bilang lebih mudah dikendalikan. Ya, lebih mudah dikendalikan saat motornya trouble. Jadi kalau misalnya kalian motornya cepat rusak, jadi kalian kendalikan lagi dengan Honda untuk membeli motornya lagi, atau kita terpaksa menjual murah, atau kita terpaksa membeli namanya rangkanya. Karena dengan motor zaman sekarang rangka dijual, lu bayangin rangka bisa dibeli dengan sangat amat mudah zaman sekarang. Dimana gua punya motor KLX yang rangkanya sering yang namanya trouble, atau sering mengalami sebuah guncangan, atau sering mengalami tanjakan, atau sering menerjang tanah atau jalanan yang gampang rusak. Itu kita kalau mau ganti rangkanya setengah budek, kita harus memberikan BPKB, surat RT RW, kecamatan kalau nggak salah ya. Kita harus bilang bahwa motor itu benar-benar motor kita, yang tinggal di rumah kita. Jadi BPKB sama motornya itu sesuai dengan apa yang ada di BPKB, nomor rangkanya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti rangka itu agak sulit. Sedangkan kalau misalnya Yamaha, untuk Yamaha Mio kalau nggak salah ganti rangkanya sih mudah ya, nggak begitu sulit. Nah, lanjut aja ke topik, ke intinya. Jadi si Honda ini rangkanya itu banyak dibilang kropos atau ringkih. Ya, jadi kalau misalnya dibilang seperti itu, sebenarnya pembuatan atau bahan baku dari logamnya ini yang harus kita teliti. Apakah dia menggunakan yang namanya logam titanium, aluminium, stainless steel, atau besi daur ulang?
Jadi kita harus cari tahu dulu nih bahwa Honda itu sebenarnya fokusnya menggunakan rangka ini tuh berbahan baku apa atau menggunakan logam apa. Apakah dia mencari efisiensinya dari menggunakan bahan bekas seperti logam-logam besi tua yang didaur ulang menjadi plat dan dipres ulang untuk menjadi rangka dari sebuah motor Honda? Gua rasa sih bisa dibilang iya. Karena kenapa? Karena seharusnya besi yang berkualitas kayak misalnya besi dengan kapasitas seperti titanium, stainless steel atau aluminium. Cuman kalau aluminium menurut gua nggak bakal mungkin jadi rangka ya. Karena kalau misalnya jadi rangka dia agak gampang mudah patah karena aluminium itu kuat tariknya nggak bagus. Dia aluminium itu bagusnya jadiin kuat tekan. Nah, antara titanium dan stainless steel atau besi kualitas baik. Nah, ini dari tiga ini gak mungkin kita pakai yang namanya rangka pakai titanium karena rangka titanium tahulah harganya mahal. Terus kalau misalnya pakai stainless steel mungkin aja, cuman ya gak mungkin bakal diproduksi massal juga karena pembuatannya lebih rumit. Karena stainless steel suhu leleh atau titik didihnya saat pengelasannya cukup harus diperhitungkan karena namanya stainless steel itu dia lebih tinggi daripada besi biasa. Nah, yang biasanya digunakan itu adalah besi biasa. Nah, besi biasanya ini dia menggunakan besi apa? Dan kalau misalnya kita bilang, Bang, nanti kan bisa dicat. Ya memang bisa dicat, tapi sebaik-baiknya besi yang kualitasnya rendah atau ringkih atau ya bisa dibilang gampang kropos, mau dicat nyampe 2 lapis, 7 lapis, bahkan ratusan, itu nggak bakal mungkin yang namanya bisa menghindari yang namanya karatan. Ya dimana kalau karatan itu adalah sumbernya adalah oksidasi. Nah, oksidasi ini adalah hal yang tidak bisa kita hindarkan. Kalau misalnya air garam atau air hujan itu masih bisa kita hindarkan dengan tidak melewati becekan, jalanan banjir, atau jalan utara. Tapi yang namanya oksidasi kita tidak bisa menghindarinya. Karena kita kalau misalnya jalan malam pun penuh dengan kabut, polusi, terus motor kita panas. Nah, itu bisa menjadikan sebuah logam menjadi oksidasi. Nah, itu penyebab pertama kenapa rangka Honda ringkih. Bisa jadi besinya menggunakan besi yang murahan atau besi daur ulang. Dan dimana dia juga menggunakan ketebalannya hanya kurang dari 1 mili. Sedangkan mesin atau bukan mesin ya, maksud gua rangka Honda tahun 2000-an ke bawah yang bisa dibilang motor gua yang gua punya itu kan saat ini ya Supra. Dia dikeluarkan tahun 2004 yang dimana untuk rangka Honda memiliki ketebalan 1 mili. Dan ini adalah gambaran dari rangka Honda gua, yang dimana rangka Honda yang gua punya itu Supra C100, yang dimana kita tahu bahwa kalau misalnya kalian mengikuti channel Kacang ini, gua menggunakan mesin Daytona 190 cc, yang dimana 190 cc dari mesin Daytona ini memiliki daya getar yang sangat amat tinggi dan digunakan di rangka Supra, yang dimana engine mountingnya dari yang kita ketahui kalau C100 itu memiliki engine mounting yang seperti ini nih. Jadi 2 baut di atas tembus sampai yang di bawahnya juga baut 2. Jadi kurang lebih dia memiliki 2 baut atas bawah saja, 2 baut saja engine mountingnya. Cuman itu aman-aman saja. Bahkan rangka dari si Supra gua papas sedikit untuk lubang oksigen dari si olinya atau lubang pernafasan mesin. Itu aman-aman aja sampai sekarang, tidak mengalami crack, tidak mengalami kropos. Bahkan motor gua Supra ini adalah rute utara, yang dimana gua tinggal di Tangerang Utara. Dan itu aman-aman saja, hanya mengalami oksidasi sedikit saja, tidak mengalami oksidasi yang mengakibatkan hingga motor menjadi kropos, ringkih, dan gampang rapuh, rusak bagaikan hati perempuan atau hati laki-laki yang sedang disakiti oleh pasangannya. Dari sini kita bisa ketahui bahwa memang benar-benar Honda mengalami atau melakukan sebuah downgrade. Mungkin dia belajar dari pengalamannya, di mana motor Honda terdahulu sangat amat awet, bahkan motor CB-nya aja bisa dibilang sangat amat awet. Sampai dengan sekarang itu motor masih sering dimodif, yang udah pernah gue bilang ya. Motornya dimodif aja masih aman, sedangkan Supranya juga mau gak ganti oli, dikasih namanya minyak sayur pun motor itu masih bisa nyala. Bahkan bisa ngangkut yang namanya sayur-sayuran, hasil panen, bahkan bisa angkat hewan ternak juga.
Lu bayangin motor dulu Honda itu terkenalnya, brand ini sangat terkenal ya karena dia tangguh dan gigih atau kuat. Tapi ya kita lihat sekarang ini, why Honda ini, gue bukannya ngejelekin ya, nanti gue ditangkap lagi. Jadi gue bukannya ngejelekin Honda, gue cuman cerita keluh kesah karena gue punya yang namanya Supra, terus gue punya Sonic, gue punya Vario. Itu trouble-nya lebih banyak di Sonic sama Vario. Vario cepet panas, dan Vario yang gue punya untungnya bukan Vario CP60 yang rangkanya terbaru, masih aman lah insya Allah. Terus kalau Sonic headnya yang gampang rusak kalau telat ganti oli, ya kan kita sama-sama tahu ya, emang semua orang bisa ganti oli tepat waktu, kan orang juga banyak yang tidak bisa memanajemenkan uangnya untuk motornya saja. Mungkin tujuannya Honda ini baik, kalian harus memiliki sebuah waktu yang sudah ditentukan apabila kalian membeli Honda. Setidaknya kalian harus mengganti oli rutin selama 1.500 atau 2.500 ya. Pokoknya ribuan kilometer baru kalian harus ganti oli kalian dengan yang namanya AHM oil. Jadi kalian harus dipaksa untuk terus-menerus membeli olinya dia ya, minimal dengan oli AHM itu atau oli JPX ya. Bukan JPX, merek helm, MPX ya, merek Hondanya, merek olinya Honda tuh MPX kalau nggak salah. Nah itu kalian harus beli olinya itu rutin biar olinya si Honda ini laku. Ya, jadi gue sangat disayangkan ya, Honda ini terlalu terlalu mungkin dia zaman dulu mengalami kerugian yang sangat amat tinggi karena spare partnya pun untuk Honda Supra tuh C100 masih banyak beredar di pasaran karena motornya itu nggak pernah rewel gitu, dan dia akhirnya Honda sekarang menciptakan motor yang gampang rusak. Buang sukan aja buat Honda, jangan terlalu pelit sama konsumen kalian, nanti brand kalian bisa rusak kayak Nokia. Karena amit-amit gue pecinta Honda, karena Honda ada di mana-mana, kondisinya juga enak, mau benerin juga lebih gampang dibandingkan dengan kompetitornya. Gue harap Honda terus berjaya di Indonesia dan tidak ada masalah-masalah seperti ini. Tolong dibenahi dan menjadi sebuah pelajaran bahwa jangan terlalu pelit dengan konsumen kalian, karena keuntungan yang kalian dapat pun tidak terlalu penting kalau misalnya untungnya banyak tapi nama besar kalian yang sudah kalian bangun selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia kalian rusak sendiri dengan menurunkan kualitas dari motor kalian. Jadi ya kesimpulannya, menurut gua curhatan ini rangkanya itu menggunakan rangka yang murahan atau besi yang murahan, walaupun dilasnya dengan kuningan. Kalian tahu gak sih kenapa besi yang dilas sama kuningan itu biasanya dibilang bagus, padahal kalau menurut gua kalau dilas dengan kuningan itu bukan hal yang bagus, karena dia menggunakan bahan yang tipis. Jadi menggunakan kuningan biar sambungannya lebih kuat, karena kalau misalnya bahannya tipis dilas dengan yang namanya menggunakan logam yang sama, dia akan bolong-bolong. Nah itu ilmu yang gua dapat saat gua di proyek. Jadi jangan tertipu dengan las kuningan, itu jauh lebih kuat. Memang lebih kuat, cuman biasanya digunakan atau plan B-nya itu menggunakan kuningan lasannya itu buat menyambungin plat-plat tipis. Nah, itu bisa kita tebak dari hal itu. Jadi kalau misalnya buat Supra itu sangat mantep. Gua berharap Honda menciptakan motor baru lagi nanti dengan rangka yang baru dan menggunakan rangka yang bagus seperti Supra. Gua di sini cuman memberi masukan karena gua pengguna atau user Honda, gua nggak mau Honda namanya rusak. Karena gue nggak mau Honda pergi kayak Suzuki, karena Suzuki pergi begitu saja karena dia kurang mengekspor desainnya. Nah kalau misalnya Honda nyampe dia tidak mengekspor atau tidak mendengarkan kata konsumennya, bang rangkanya aja ini rusak gini, rangkanya butut atau rangkanya ini, terus lu kagak merasa bersalah gitu, lu bilang itu mah lu nya aja makanya begini begitu. Nah kalau misalnya kalian tidak benahi ya udah, jangan sampai lah pokoknya. Oke. Jadi gitu aja keluh kesah tentang rangka
Honda yang terbaru yang lagi sangat viral, gue ikut berkontribusi untuk menyampaikan aspirasi gue kepada Honda supaya Honda tetap terus berjaya dan menguasai permotoran di Indonesia. Oke, Guru Dika Hidayat pamit. Jangan lupa di like dan di komen. Terus jangan lupa di subscribe pastinya guys ya. Kalau misalnya kalian tidak suka channel kacang ini juga di dislike gak apa-apa. Kayak misalnya kontennya nggak jelas, nggak apa-apa lah. Oke, bye bye.